apakah kita akan tatap muka atau enggak. Pak, sorry Pak. Ya. Lupa mencolokkan laptop, jadi mati. Baterainya habis. Oh iya. Biasa tuh. Awak kalau lagu tuh agak lupa pasukan baterainya biasanya. Jadi mati jadi dia pakai renas. Jadi itulah kira-kira apa kita mulai aja Pak Nafrizal, Pak Ketua. Tunggu 5 menit lagi Pak, saya lagi persiapan orang 5 menit ya Pak. 5 menit lagi waktu tunggu kawan-kawan. 5 menit lagi. Iya. Sebentar lagi Pak. Iya. Pak Khairul Nasiko Ketua Bidang Humas Pak. Iya, aktif mana nampaknya? Hebat. Ini oleh yang Salamu kok aktif Pak untuk membuat jadwal. Makanya Patang mau diskusi juga Pak, mau sampaikan ke Pak Khairul-Nas. Alhamdulillah Pak Prof bisa itu membawa untuk pengajian minggu ini gitu. Iya. Jadi Bapak di Pariamannya di mana Pak? Di Sungai Limau. Jadi di kampung KTL dulu namanya Paingan Pak. Mungkin apa Anda tahu dong. Jadi Paingan itu bagian dari kecamatan Sungai Limau. Oh Sungai Limau. Iya. Kalau itu Bapak kenal jawab Pak Mardinsah, Peran Sungai Limau. Oh kan lah meninggal kan? Lah meninggal kan? Lah meninggal. Dan P3 dulu. Ya. Ambo di waktu kuliah di Padang itu tinggal di Masjid Babu Salam dekat rumahnya. Jadinya pengurus masjid tuh, Masjid Babu Salam tuh. Di Wisma Indah. Iya. Pindahnya ke Jakarta tahun 81. Ambo kebetulan pindah ke Jakarta loh. Selesai dari Padang kan. Nah, jadi melanjutkan pertemuan di Jakarta. Iya. Jadi berlanjut di Jakarta. Tinggal di komplek DPR di Senayan waktu itu. Iya. Kebetulan anaknya murid Ambo Pulo, tempat Ambo Maja. Masuk ke sekolah tempat Maja kan. Si Abang namanya. Iya. Iya, Wak, kenal baik ya Pak Mardinsah itu. Keluarganya Pak Mardinsah, iya. Ambo tahu baik dosennya tapi enggak kenal bana. Ya tahu-tahunya kan memang tokoh kan, tokoh masyarakat, lah tahu. Dianya kan sekjennya PP kan? Iya, P3 dulu kan? Iya. Anak buah Naro. Iya, J Naro. Naro. Itulah beliau. Iya. Ya masih sejarah. Jadi Ambo ajak bayi ke rumahnya tuh di komplek DPR di Kebun Jeruk. Oh iya, waktu di Jakarta ya? Iya, disitulah tinggalnya tuh. Tidak lama enggak datang ke situ lagi sejak meninggalnya. Iya. Kan keluarganya mungkin lah masih ada kan anak-anaknya. Iya. Orang rumah dari orang awak coba. Campur-campur mau Pak Khairul-Nas. Jadi dia orang ibunya orang Bukit Tinggi. Ayahnya orang Jawa, Purwokerto. Gitu. Basuh di Jakarta itu. Basuh di Jakarta, sama-sama kuliah dulu. Pak kuliah dulu di IAIN. IAIN. Ini namanya UIN, gini namanya lah berubah. Tahun berapa selesai? Ambo selesai tahun 85 S1. Oh, 85. Ambil jurusan? Dulunya akidah filsafat. Oh, filsafat. Ya. Tiga filsafat ya. Tarbiyah Pak ya, dari tarbiyah? Enggak, Usuluddin Pak. Usuluddin ya. Anak Ambo tamat dari situ juga tuh Pak, dari UIN. Oh, UIN Ciputat. Alhamdulillah. Di Terus, fakultas apa dulu Pak? Ya, sastra Inggris.
Oh, sastra Inggris berarti Fakultas Adab. Fakultas Adab ya. Nah, jadi terus S2-nya ambil di KIP Jakarta. Oh, KIP Jakarta, iya. Dia menunya sih? Linguistik terapan. Iya, biasanya linguistik kalau dari Inggris itu kayak linguistik kalau S2 S3-nya. Itulah. Nggak lanjut ke S3, Pak, anaknya? Hanya sibuk bekerja. Iya, langsung bekerja. Ada cita-cita tapi bekerja dulu. Iya. Jadi kita tuh di IKM tuh Pak, sebenarnya kan yang kita inginkan orang Minang tuh tasawuf orang Minang bersatu, ya kan? Iya. Lalu kita kan mbak caranya kita bersinergi jo orang Minang di kampung awak di ranah di kampung. Iya, jadi ada kontribusinya gitu ya. Sebenarnya tingkat nasional bahkan internasional ada tuh Pak. Ambo pernah dimasukkan namanya Minang Diaspora. Iya. Nah, yang ketuanya itu Dino Partijalal. Iya, tapi dari Purmalis Ilyas. Dari segi dari segi ikatan itu kan perlu buahnya seperti apa, Pak? Iya. Nah, kalau memang sudah ada wadahnya kan, tetapi alun berbuah lagi, tapi wadah lado gitu. Iya. Nah, kita harapkan nanti kan dengan adanya suatu kekuatan masing-masing kompetensi awak, nah tentu awak sinergi daerah supaya daerah itu bisa berkontribusi juga orang rantau gitu loh Pak. Iya. Saling memberikan kontribusi gitu ya. Iya. Ambo melihat dari sisi orang-orang awak di perantauan kau banyak yang punya kemampuan untuk segi segi materi ya. Tetapi setelah memberikan bantuan ke daerah itu tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Nah, itu masalahnya. Iya Pak. Hanya seolah-olah malape saja kan. Malape garam kalawi aja tidak ada feedbacknya. Orang berharap kan untuk itu kalau memberikan bantuan buahnya seperti apa. Nah, kalau orang miskin tidak jadi miskin lagi, ya kan? Iya. Kalau orang bodoh tidak bodoh lagi, kan untuk itu caranya. Iya Pak. Nah, menjadi permasalahan bagi kita tuh adalah orang-orang nan bakal jadi perek, bakal jadi germo Pak. Sebab di kampung itu jadi masalah. Kalau orang nan biasa saja, nalar normal aja, enggak begitu apalah dia, enggak peduli lah itu biarin aja jalan sendiri kan. Nan bakal jadi perek, jadi germo itu Pak nan harus diurus. Iya. Sebab masalahnya walaupun memberikan suatu pembangunan secara fisik, kalau kita tidak mengarah ke situ akan tetapnya terpuruk. Iya. Tapi tetap optimis Pak, karena itu kan sebenarnya membuat awak mau berusaha dan mau bekerja dengan optimis tuh. Kalau pertama-tama awak pesimis, nah awak malah jadi sudahnya. Namun berusaha ke arah ke situ kita harus membuat sebuah kerjasama dengan Pemprov Sumbar enggak. Iya. Apa yang bisa kita sampaikan, mereka itu menampung apa yang kita inginkan ya kan. Iya. Sebab di Pemprov Sumbar itu ada namanya Biro Kerja Sama Ranah Rantau. Oh, berarti lah ada channel situ mah ya? Ada channelnya. Tetapi untuk di daerah di kota-kota di perantauan itu tidak ada nama sanada aja itu. Ya, tapi ambo cari itu hanya kontak personal Nanado. Jadi kontak personal.
Di Jowo situ akhirnya melakukan kontak dan melakukan bantuan-bantuan. Kalau di Minang diaspora itu bocahnya acoknya melakukan bantuan-bantuan tuh Pak, kerjasama Jo Pemdanya. Tulisannya apa? The Owl House. Dalam bahasa Inggris. Itu kira-kira Pak. Iya Pak. Jadi Pak Ketua, Pak kok kita mulai apa? Bapak, Dimulai apa? ayo silakan. Apa mengikuti aja Pak. Awal itu apa? Awal burung hantu. Kalau halo kita bincangnya tadi. Ambo mengikuti aja Pak, ikut panitia silahkan. Mau dimulai silahkan. Ditunggu juga boleh aja silahkan aja. Ambo menyesuaikan. Iya. Nanti Pak, sebab itu kan kita namanya awak mengambil kalau mati kira-kira sampai 5 menit ulang balik masuk seperti itu Pak. Jadi kita kan tidak bisa. Oh jadi. Oh iya. Tapi bisa diperpanjang taruh. Dan free kok ya. Iya. Dan free kok 5 menit ya. Iya. Jadi itulah. Kali langganan, iya. Iya Pak Hernas. Jadi itu, kita di IKM itu pinginnya serupa itu Pak. Baik nanti rantau maupun nanti kampung itu sama-sama ngangke ekonomi kemiskinan gitu kan. Ada kemudian mangke derajat orang yang bodoh menjadi orang tidak bodoh lagi. Ya kan? Intinya ada perubahan lah gitu. Iya. Rancak itu Pak Hernas. Itu hamba mengikuti di beberapa undangan-undangan dari masyarakat kita di Balai Rong itu datang orang dari Pemprov hanya pingin begitu pingin percaya sama. Iya. Jadi aspirasinya seperti itu ya. Jadi Pemprov Sumatera Barat itu sana jiwa. Iya. Sebab dia adanya hanya Ikatan Keluarga Minang, ya kan? Ada Gabung Minang. Kan belum nyampai ke situ gitu. Tapi kan ada, tapi belum sampai gitu Pak. Bapak Ketua, kita mulai. Kalau agak lami kau Ustaz mati rokok Pak Safri ya? Ya. Pak Safri sehat. Ya, alhamdulillah sehat Pak Kirunas, sehat. Kepatang di Anda ya, dari kampung Pak ya? Ya, dari kampung Pak, baru sampai Jakarta Pak, alhamdulillah. Ya. Tetap Pak sehat Pak. Iya. Pak Kirunas. Ayo. Ya, boleh Pak Ketua. Apa? Ayolah. Baiklah kita karena kita waktu terbatas. Nah, nanti kalau misalnya matinya tolong jangan pulang dulu. Diulang balik start gitu loh. Nah, jadi kita buka untuk mengawali pengajian kita malam ini kita buka dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Auzubillah. Auzubillah minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya. Untuk selanjutnya ambo serahkan kepada Pak Ketua kita, Bapak Insinyur Anafizal MSI. Silakan Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang ambo hormati Pak Ustadz, Pak Prof. Yusron Rozak, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Moderator, Pak Herunas, Bapak Ibu, Pak Agus yang sudah hadir, Pak Pri, Pak Safri. Oh, alhamdulillah Pak Erion sudah hadir.
Pak Irion ini juga dosen Pak, ini di Unpam juga di ini juga banyak, alhamdulillah hadir. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat, dan nikmatnya. Pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi melalui virtual pengajian yang merupakan program rutin Ikatan Keluarga Minang Kota Tangerang Selatan yang selalu kita laksanakan Pak. Ya, kalau selama ini sebulan sekali. Alhamdulillah kemarin terputus ya beberapa bulan karena ya tingginya kesibukan juga COVID ya. Nah, alhamdulillah sekarang kita bisa bertatap muka lagi walaupun melalui Zoom. Yang penting alhamdulillah kita bersyukur masih diberi nikmat sehat dan oleh Allah sehingga kita bisa bersilaturahmi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah hadir ya untuk mengikuti acara silaturahmi kita malam hari ini. Mudah-mudahan nanti intisarinya akan disampaikan oleh Pak Ustadz ya, Pak Yusron. Beliau adalah salah satu juga penasihat kita IKM Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan nanti kita bisa tanya jawab ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak punya waktu setelah memberikan ceramah tanya jawab setengah jam atau 1 jam. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan ini. Mungkin itu pengantar dari saya. Semoga kita semua sehat ya. Amin. Tetap di jalan berkah dari Allah dan semua tetap beraktivitas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas arahannya dan kita tidak berpanjang kalimat. Kita langsung dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Yusron Raza MA. Kepada beliau kami persilakan. Pak Pri mati dulu Pak Pri. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu anna hayatud dunya la'ibun wal lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Masali ghaisin ajabal kuffara nabatu summa yahiju fatarahu musfara summa yakunu utama wa fil akhirati azabun syadid minallahi wa ridwan wa ma hayatud dunya illa. Bapak, Ibu yang kami hormati, pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, karunia, dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, kita bisa hadir dalam pertemuan virtual ini yang dilaksanakan oleh IKM Tangsel yang berkaitan dengan pengajian bulanan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan contoh teladan bagi kita
sehingga kita bisa melaksanakan ajaran Islam seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya mengapresiasi apa yang dicanangkan, apa yang diprogramkan oleh pengurus IKM ini. Ini luar biasa, bentuk silaturahmi, kemudian melaksanakan perbaikan, perubahan bagi kita dan kontribusinya untuk masyarakat kita di kampung. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi semua masyarakat Minang kita, baik yang ada di sini maupun yang ada di kampung. Bapak Ibu semua yang kami hormati, apa suara saya terjelas nggak nih? Jelas Pak, jelas. Ya. Tadi agak kurang jelas. Ya. Baik, saya ulangi. Sekali, Pak. Itu poin saya. Jadi saya pertama memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, karena ini namanya pengajian, tentu saja saya harus menyampaikan paling tidak ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan pengetahuan kita, pemahaman kita tentang ayat-ayat Allah itu, dan kemudian bagaimana kita mensikapinya dan bagaimana kita mempraktekkannya. Nah, Bapak Ibu, di pertama tadi di pembukaan itu saya membacakan surat Al-Hadid ayat 20. Nah, dalam ayat itu ada 5 poin tentang deskripsi mengenai kehidupan ini. Mengenai kehidupan di dunia ini dideskripsikan oleh surat Al-Hadid itu dalam 5 istilah. Yang pertama itu tadi disebutkan sebagai laibun, sebagai permainan. Jadi berdasarkan surat yang saya bacakan tadi itu, bahwa konsep pertama yang disampaikan adalah bahwa hidup di dunia ini adalah laibun, artinya permainan. Yang dimaksud dengan kata laibun itu adalah laksana anak-anak yang main-main, yang asik dan sungguh-sungguh membuat badannya merasa letih, tapi tidak menghasilkan apapun, kecuali hanya merasa puas dan rasa senang. Mereka melakukan itu tanpa satu tujuan kecuali sekedar untuk main-main saja. Walaupun hasilnya tidak ada, tak ubahnya seperti menggantang asap, kata orang kita. Jadi tidak ada hasilnya, akan tetapi anak-anak itu merasa senang dan puas. Nah, begitulah gambaran deskripsi Allah tentang bagaimana kehidupan dunia ini. Itu diibaratkan sebagai laibun, sebagai permainan. Nah, yang kedua, gambaran kedua itu adalah berkaitan dengan lahwun, yang diterjemahkan dengan pelesiran, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang sudah mempunyai suatu tujuan, walaupun masih remang-remang. Tujuannya ialah mencapai keinginan dan kepuasan hawa nafsu. Mereka lakukan hal itu laksana orang yang dahaga dan lapar, dan menyadari akibat buruk yang timbul daripadanya. Jadi ini deskripsi kedua tentang kehidupan dunia. Kemudian deskripsi ketiga, kehidupan dunia itu disebut sebagai zinatun, yakni perhiasan. Nah, ini adalah berkaitan dengan wanita, biasanya senang dengan perhiasan emas, berlian, dan lain-lain. Nah, kehidupan ini dideskripsikan, digambarkan laksana kegemaran kaum wanita terhadap perhiasan, emas, berlian, dan lain-lain. Demikianlah dilukiskan kehidupan dunia ini. Setiap perhiasan hanyalah memberikan kenikmatan kepada mata, indah dilihat, indah dipandang, tapi belum tentu mengandung nilai-nilai yang hakiki. Betapa banyak wanita yang sebenarnya wajahnya kurang baik, lalu karena dikasih hiasan, lalu kelihatan jadi cantik. Betapa banyak wanita yang seperti itu. Nah,
mereka sebenarnya mukanya tidaklah begitu baik, namun karena dipoles sedemikian rupa, maka kelihatanlah menjadi cantik. Nah, kecantikan yang demikian disebutkan di Minangkabau dengan julukan rancak di labuh. Jadi cantik di jalanan begitu, bukanlah rancak yang hakiki. Nah, yang ketiga itu disebut dengan tafahur. Jadi artinya itu adalah bermegah-megah. Deskripsi ini menggambarkan bahwa dunia adalah semacam arena untuk saling bangga membanggakan. Masing-masing menunjukkan kelebihan dan keistimewaannya dari turunan, kemudian dari kemenangan-kemenangan dan dari berbagai hal yang dimilikinya. Tetapi selamanya mereka tidaklah memperoleh yang hakiki di balik kemegahan itu. Membanggakan kekuatan, kekuasaan, kecantikan, kepandaian, kekayaan, dan lain-lain. Yang satu tidak mau kalah dari yang lain, saling mengatasi. Yang menonjol adalah sikap tinggi, sebenang, merasa selalu lebih dari orang lain. Nah, inilah tipe ketiga atau deskripsi ketiga dari kehidupan dunia. Kemudian deskripsi keempat itu adalah berkaitan dengan takasur. Ya, takasur itu adalah berkaitan dengan perlombaan kekayaan dan pengaruh. Allah melukiskan kehidupan dunia ini sebagai arena perlombaan kekayaan dan pengaruh yang dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif, seperti persaingan yang tidak sehat, saling jatuh-menjatuhkan, bahkan kadang-kadang meningkat pada saling bunuh-membunuh dan hancur-menghancurkan. Nah, hadirin yang berbahagia secara virtual ini, jadi dari deskripsi tadi, ada 5 deskripsi Allah tentang kehidupan dunia ini. Nah, dari yang kelima itu tampaknya kita bisa kita bisa simpulkan bahwa hampir kehidupan ini dilihat sebagai sebagai banyak kelemahan dibanding dengan kehidupan yang lain, yang akhirat tentu saja. Jadi dalam menanggapi kehidupan ini adalah kita melihat harus ada keseimbangan. Itu poin pertama saya. Jadi poin pertama saya tadi berkaitan bagaimana deskripsi tentang kehidupan dunia ini yang oleh Al-Quran disebutkan ada 5 predikat, 5 deskripsi, 5 gambaran tentang kehidupan dunia. Lalu bagaimana realitasnya dalam kehidupan keseharian kita? Saya ingin mengatakan sebenarnya dalam kehidupan keseharian kita bisa menemukan ada 3 pandangan mengenai kehidupan dunia ini. Pandangan pertama mengatakan bahwa yang penting adalah kehidupan di dunia ini saja, here and now. Tidak peduli kehidupan akhirat, tidak peduli kehidupan yang spiritual, melainkan bagaimana kehidupan di dunia ini senang, bagaimana kehidupan di dunia ini bahagia, caranya tidak penting. Yang penting adalah tujuan tercapai. Ini sering dikemukakan sebenarnya dalam teori-teori Machiavelli disebutkan begitu. Dengan tujuan menghalalkan cara. Apapun akan dilakukannya, yang penting tujuannya tercapai. Itu pandangan pertama. Nah, pandangan kedua mengatakan bahwa kehidupan ini adalah jembatan. Jembatan untuk kehidupan yang kedua. Nah, orang yang memandang kehidupan sebagai jembatan ini, dia menerima kesenangan dan kenikmatan dunia ini, tapi hanya sekedar seperlunya saja. Supaya pikirannya tenang, supaya jasmaninya sehat, untuk bisa berbakti kepada penciptanya Allah. Itulah pandangan kedua, dan berbuat kebaikan terhadap sesama manusia. Yang menjadi tujuan yang pokok dalam kehidupannya adalah
kenikmatan kehidupan di akhirat kelak. Jadi, pandangan kedua ini tetap melihat kehidupan dunia ini penting, tapi kepentingan kehidupan dunia ini adalah dalam rangka kehidupan kedua. Kehidupan yang kekal abadi, yang tidak ada ujung dan akhirnya lagi. Itu yang paling penting. Ia hidup lebih banyak untuk hari esok, bukan untuk hari ini saja. Nah, ini pandangan kedua tentang kehidupan. Nah, pandangan ketiga ini adalah kebalikan dari yang pertama. Bapak Ibu sekalian, saya ingin jelaskan